Gotta get up, gotta face all the storms we're up against. Stand up, moving past the darkest night we've ever been. I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Saat ini kita mau satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur kalau hari ini kami boleh datang di bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah, kami percaya Tuhan, ibadah ini Tuhan mendatangkan mujizat. Ibadah ini mendatangkan kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kemenangan. Kami percaya Tuhan, biarlah panji-panji kemenangan boleh kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Mari angkat tanganku, katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari katakan dengan imanmu. Haleluya. Bapa,
Kita bersuka karena Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan kita. Amin. Amin. Mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti. Sadarkan aku, buatku mampu, kau tarik aku dari hampaku. Tak kusangka kau yang kembali untuk meraihku lagi. Tak kusangka kau yang kembali, kau buat ku berjalan lagi. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love is enough. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan, mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti, ku mencari arti. Sadarkan aku, buatku mampu, kau tarik aku dari hampaku. Tak kusangka kau yang kembali untuk meraihku lagi. Tak kusangka kau yang kembali, kau buat ku berjalan lagi. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, I need your love, I need your sekali lagi dengan sungguh. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love is your love is enough. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. He brings a new day in my life. He created the world and it's beautiful. He brings a new way in my life. He gives me my dream and say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. He brings a new day in my life. He created the world and it's beautiful. He brings a new way in my life.
say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time. Say yes, God, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, and all the time, God is good, God is good. Sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. I wanna sing for you, Jesus. 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 I wanna sing. Say yes, God is good. And say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. Beri sorak-sorai bagi Allah yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur sebab Engkau begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap mujizat-mujizat yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau ajaib bagi kami. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
mujizat masih ada bagi sungguhku percaya. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Mujizat masih ada. Haleluya. Bagiku sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Kau yang menyembuhkan setiap sakit kami Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Lebih sungguh lagi katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami. Yang sakit sudah sembuh. Haleluya. Pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu, mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mari angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Engkau begitu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh nyata bagi kami. Kasih setia-Mu selalu baru. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap kami yang sakit, yang percaya kepada Tuhan, akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mujizat-Mu, mujizat-Mu, urapan-Mu penuhi setiap umat-Mu. Haleluya. 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 Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia. Ku mau tetap menyembah-Mu, ku
tetap mengasihi. Haleluya, haleluya, dalam setiap hidup. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun banyak hal terjadi dalam hidup kami, tapi kami tetap mau mengasihi Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari katakan dengan imanmu, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau menunggal dengan Engkau. Kami mau melekat kepada Engkau Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Yesus. Ini kami anak-Mu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu Bapa, layakkan seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Engkau yang mengerti keadaan kami Yesus. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Jadikan kami penuh dengan hikmat-Mu, agar setiap firman yang disampaikan akan kami tangkap, dan kami resapi, dan kami lakukan. Agar kerajaan Allah ini akan diperlebar dengan firman-Mu yang mengubah karakter kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara menikmati kuasa berkat Tuhan. Saya percaya saudara menikmati mujizat demi mujizat. Mari saudara, kita deklarasikan bahwa Tuhan itu dahsyat. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema citra diri diwujudkan menjadi pahlawan. Saudara, di dalam kehidupan ini betapa pentingnya tentang citra diri saudara. Karena citra diri ini akan mengubah kita menjadi seorang pahlawan. Jadi kalau citra diri kita benar sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dan kita mengaminkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara dan saya akan jadi pahlawan bagi Tuhan. Saudara akan jadi pemenang. Itulah yang dikatakan citra diri di dalam bahasa Inggrisnya self-image atau citra diri adalah citra individu atau identitas individu yang seperti dijelaskan oleh seorang pakar, yaitu yang bernama Chaplin pada tahun 2006, saudara. Maka dari itu definisi citra diri atau definisi self-image adalah persepsi tentang diri kita sendiri. Dan sering kita tidak menyadari karena ia memiliki bentuk yang sangat halus dan abstrak. Saudara tidak mengerti bahwa self-image ini bentuknya halus sekali dan abstrak. Sehingga saudara tidak tahu kalau saudara punya citra diri yang salah, saudara tidak mengerti dan diakhiri dengan kegagalan demi kegagalan. Maka dari itu kita perlu membentuk citra diri yang benar sesuai dari kehendakan Tuhan. Saudara, citra diri lebih bersifat global dan merupakan payung besar yang menutupi seluruh kecenderungan kita untuk bertindak. Saudara, kalau kita punya self-image, kita jaga self-image kita, maka seperti sebuah payung yang besar menutupi segala tingkah laku kita yang tidak berkenan. Maka dari kita perlu bentuk self-image yang benar, self-image citra diri yang menurut firman Tuhan. Citra diri ini sering dianalogikan dengan kartu identitas yang kita perkenalkan ke alam semesta. Jadi kalau saudara punya self-image yang baik, saudara
Seperti saudara mempunyai kartu identitas yang saudara perkenalkan kepada alam semesta ini. Orang bisa mempunyai pandangan kepada saudara, bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana saudara membangun citra diri saudara. Saya akan menjelaskan, ada definisi lagi saudara. Definisi yang lebih jelas tentang citra diri. Menurut seorang ahli bernama Marx, di tahun 1994, dia mengatakan citra diri atau self-image adalah konsep yang dimiliki individu untuk pilihannya sendiri sebagai individu. Artinya kalau saudara mempunyai keinginan untuk membangun self-image yang baik, maka saudara harus membangun self-image dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau saudara membangun dengan citra diri yang salah, maka pandangan di dunia atau di orang sekitar saudara atau di komunitas saudara mempunyai pandangan yang negatif terhadap saudara. Maka dari itu Marx mengatakan self-image adalah konsep yang dimiliki individu untuk pilihannya sendiri sebagai individu. Maka dari itu kalau saudara mau membangun self-image yang benar, saudara harus bangun dengan diri saudara dengan caranya yang benar. Cara yang benar adalah apa? Kita membangun dengan konsep Kristus. Dan self-image itu bisa dibangun dengan cara-cara kebenaran melalui firman Tuhan. Dan reaksi dari self-image itu berefleksi kepada orang sekitar kita. Orang sekitar kita bisa menilai siapa sebenarnya identitas saudara dan saya. Maka dari itu saudara, kita perlu membangun self-image yang menurut konsep Kristus. Kita sebagai orang Kristen, di gereja kita sering mendengar bahwa Tuhan akan memakai saudara dan saya menjadi berkat dan untuk memberkati orang lain. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan naik, bukan turun. Di dalam Alkitab kita sering membaca begitu banyak orang yang dipakai Tuhan menjadi pahlawan iman. Sehingga dia mempunyai self-image yang luar biasa. Antara lain, Abraham membangun self-image dengan luar biasa. Abraham sebagai seorang pahlawan yang dinilai dari imannya. Dengan ketaatannya kepada firman Allah. Dengan mempersembahkan Ishak, anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Maka saudara, Abraham lulus dari ujian dan dia mendapatkan upah, berkat. Dan dia menjadi bapak bangsa-bangsa. Maka dari itu adalah pengalaman Abraham dan dia membangun self-image, citra dirinya menjadi bapak bangsa-bangsa. Karena dia punya pengalaman. Dia diuji oleh Tuhan dan dia setia melakukan ujian itu dan dia berani berkorban. Tanpa dia sadari dia sudah membangun self-image. Dia membangun citra diri di mata Tuhan. Sehingga seluruh dunia mengetahui bahwa Abraham adalah bapak bangsa-bangsa. Ada lagi saudara, seorang pahlawan, Yusuf. Yusuf sebagai pahlawan yang dinilai dari setia kepada Tuhan dan tekun menjalankan firman Allah. Walaupun dia menderita selama 13 tahun.
Dia hampir dibunuh oleh saudaranya. Dia dibuang di dalam sumur yang gelap. Dan dia tidak punya masa depan. Dan dia hanya lihat sumur. Dan dia dalam kegelapan. Tetapi karena Tuhan menyertai, maka salah satu dari saudaranya hatinya tersentuh. Hati nuraninya berbicara. Dia membujuk saudara-saudara yang lain untuk supaya tidak dibunuh, supaya tidak ditinggal. Maka diangkatnya. Tapi dia dijual kepada orang Ismail. Dijual untuk dijadi budak. Saudara, sudah dijual jadi budak, saudara. Dia pernah diberikan jubah oleh ayahnya. Dan dia dilucuti jubahnya. Dan dia ditelanjangi menjadi budak. Dan dia dibeli oleh Potifar. Saudara, ini adalah tandanya, saudara. Tuhan sedang melatih seorang Yusuf. Dia latih kesetiaannya, ketaatannya untuk membangun citra dirinya, untuk menjadi terang, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di mana dia berada, dia tetap setia kepada tuannya dan dia memiliki integritas. Yusuf setia berintegritas kepada tuannya, yaitu Potifar, sehingga dia menjadi orang kepercayaan. Saudara, orang kepercayaan, seluruh rumahnya kuncinya dipegang oleh Yusuf. Tetapi saudara, satu hari iblis tidak tinggal diam. Dia menggunakan istri dari Potifar untuk merayu Yusuf. Tetapi Yusuf mempunyai integritas karena dia manunggal dengan Tuhan. Dia disertai Roh Allah. Walaupun dia dirayu, dia menolak. Bahkan dia setelah dia menolak, sebaliknya difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar mengatakan dia mau diperkosa oleh Yusuf. Dan di akhirnya sampai Yusuf masuk penjara. Saudara, inilah pengalaman citra diri yang tidak baik. Tetapi Yusuf tetap membangun citra diri yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya integritas. Dia diajak untuk melakukan perzinahan, dia tolak. Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Maka Yusuf diundang oleh Firaun untuk menerjemahkan mimpinya. Dan Yusuf sukses. Sehingga Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun. Mengapa Yusuf bisa masuk ke Firaun, saudara? Ke istana Firaun? Karena Yusuf pada waktu dia di penjara, dia tidak bersungut-sungut. Dia membangun self-image. Dia membangun citra diri. Dia bekerja dengan punya kejujuran, integritas. Dia tetap melakukan yang terbaik. Walaupun dia difitnah, dia jadi narapidana. Dari sekian narapidana, yang biasanya narapidana tidak dipercaya, Yusuf adalah wakil dari kepala lapas. Yusuf mempunyai kuasa. Kepala lapas memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Yusuf membangun self-image. Yusuf membangun citra diri. Di tengah-tengah narapidana dan di dalam penjara. Ini tidak gampang. Ini tidak bisa kalau tanpa Tuhan, saudara. Yusuf salah satu pahlawan yang luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita membangun self-image dengan
dasar kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saudara dan saya jangan pernah mempunyai self-image yang salah. Sehingga kita menjadi orang yang kalah dan kita tidak berani melangkah. Kita tidak berani naik lebih tinggi lagi. Kita merasa keterbatasan kita. Maka dari itu mengapa banyak orang Kristen yang selalu menjadi orang yang kalah dan gagal. Karena banyak orang Kristen memiliki citra diri pecundang. Selalu mengatakan aku tidak mungkin, aku ini orang miskin, aku tidak punya apa-apa, aku latar belakang orang yang tidak mempunyai masa depan. Orang tuaku adalah pemulung, orang tuaku tukang beca, aku tidak mungkin bisa menjadi orang yang berhasil. Aku tidak mungkin bisa menjadi orang yang sukses. Banyak orang Kristen memiliki citra diri pecundang. Belum perang, merasa kalah. Dan tidak memiliki semangat juang sebagai seorang pemenang. Tidak punya semangat juang sebagai seorang pahlawan. Saudara yang terkasih, saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan jadi pecundang, tapi jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita belajar. Ada 3 rahasia kemenangan sehingga kita menjadi pahlawan. Yang pertama, saudara, kita sebagai orang percaya wajib mengerti dan paham bahwa kita diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Dengan tujuan agar manusia menguasai atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi. Artinya setiap saudara dan saya harus mengerti dan harus memahami bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang bertanggung jawab dan Allah yang mempunyai kerinduan, dan waktu dia merancang manusia, dia buat manusia sesuai dengan rupanya supaya kita menikmati dunia yang sudah dibuat begitu kaya, saudara. Kita diciptakan menurut gambaran rupa seperti Allah dan mempunyai tujuan supaya kita menguasai bumi ini. Supaya kita bisa menaklukkan bumi ini. Tetapi sebaliknya banyak orang Kristen yang ditaklukkan oleh bumi. Maka dari itu kita harus belajar. Dan harus mengerti dan paham. Kalau saudara mengerti dan paham bahwa saudara diciptakan menurut gambaran dan rupa Allah. Dan punya tujuan untuk menaklukkan bumi. Saya yakin saudara punya self-image yang benar di hadapan Tuhan. Saudara membangun self-image dengan percaya diri, dan bukan jadi pecundang. Ada 4 bukti kuasa firman Tuhan yang wajib kita pahami di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita baca dulu. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, ada beberapa kriteria yang harus kita pahami. Yang pertama, saudara, Allah memberkati manusia. Di situ dikatakan Allah yang pertama memberkati manusia.
saudara dan saya yang pertama. Manusia diciptakan diberkati dulu. Yang kedua, pesan dua. Tuhan ngomong, beranak cuculah. Dan penuhi bumi ini. Artinya beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi bumi. Menurut konsepnya Tuhan. Dan beranak cucu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan kebenaran firman. Jangan langgar perintah Tuhan. Penuhi bumi ini. Beranak cucu. Bertambah banyak. Penuhi bumi. Yang ketiga. Taklukkan bumi ini. Artinya jadilah pemenang. Jadilah pahlawan bagi Tuhan. Kalau saudara berada di dalam usaha, saudara harus menaklukkan bumi. Karena bumi ini diberikan pada saudara dan saya untuk ditaklukkan. Di dalam usaha pekerjaan. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha di bidang perikanan. Saudara diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk menguasai ikan-ikan itu. Untuk menjadikan ikan itu berkat. Dan ikan itu sudah saudara kuasai dan saudara jadi berkat dan saudara memberkati orang lain. Itu adalah pahlawan saudara. Pahlawan bagi Allah. Yang keempat dikatakan, kuasai bumi ini. Saudara, setiap orang Kristen harus bisa menguasai bumi ini, bukan dikuasai bumi. Orang yang menguasai bumi adalah orang hidup di dalam kebenaran dan melakukan firman, dan kita bisa menguasai bumi, baik di dalam usaha pekerjaan kita, baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, pelayanan kita. Kalau kita bisa menguasai bumi ini, hidup kita akan mengalami damai sejahtera dan berkemenangan, dan kita menjadi pahlawan. Saya kasih contoh Tuhan. Kalau kita di dalam rumah tangga saudara, kalau saudara dan saya diciptakan menjadi gambaran rupa Allah, maka sifat karakter kita harus seperti Allah. Kita harus belajar seperti Allah. Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Allah yang maha mengampuni. Allah yang mau berkorban. Maka dari itu kalau saudara mau menaklukkan bumi saudara. Dimulai dari rumah tangga saudara. Dari rumah tangga saudara kalau sukses. Saudara akan menaklukkan bumi ini dengan benar. Dimulai dari rumah tangga yang benar. Menjadi imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anak seperti Kristus mengasihi jemaat. Kita ikuti aturan yang Tuhan ajarkan. Dan kalau saudara mengikuti aturan yang Tuhan ajarkan, maka saudara sudah menguasai bumi ini. Dimulai dari rumah tangga kita, saudara. Kalau saudara lulus menguasai kehidupan saudara sehari-hari dalam rumah tangga, saudara sudah separuh dari hidup saudara menuju pada kemenangan. Karena kesuksesan itu dimulai dari rumah tangga. Saudara diciptakan serupa dengan Allah. Saudara wajib punya kasih sebagai imam. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan jadilah imam yang bijaksana mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Inilah konsep yang Tuhan sodorkan kepada saudara untuk membangun image seperti Allah. Membangun citra diri seperti Allah. Istri harus tunduk pada suami, mengasihi suami dan anak seperti mengasihi diri sendiri. Dan anak-anak harus menghormati orang tua. Supaya panjang umurnya. Jika rumah tangga ini hidup di dalam kedamaian, Allah hadir, maka saudara
sudah mulai bisa menguasai bumi ini. Kenapa? Saudara disertai oleh Roh Allah. Rumah tanggamu ada damai, rumah tanggamu ada kasih, saling mengampuni, saling mengasihi. Di situ ada hadirat Allah. Hadirat Allah memenuhi hidup saudara. Saudara di tengah-tengah komunitas, saudara berdagang, saudara disertai Tuhan. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Saya kasih satu contoh lagi, saudara. Di dalam pekerjaan, kita lihat Petrus. Petrus menggunakan konsep-konsep dunia. Dia tidak menggunakan konsep kerajaan Allah. Dia tidak menggunakan konsep-konsep Allah. Pada waktu malam, dia mencari, membanting tulang untuk mencari ikan. Semalaman, dia tidak dapat apa-apa. Pada pagi hari dia berada di pantai, dia membersihkan jalannya, tiba-tiba Yesus datang. Mari ikut aku. Karena keletihan, karena kecapean, letih mikir kenapa kok gak bisa. Padahal aku orang yang berpengalaman. Aku cari semalaman, banting tulang gak dapat apa-apa. Yesus mengatakan, mari ikut aku. Yesus mengajar Petrus untuk melakukan atau untuk belajar untuk membangun konsep yang baru. Ya, konsep kerajaan Allah. Kalau kamu mau dagang, bangunlah konsep dagang kerajaan Allah. Maka Yesus waktu di atas perahu, Yesus berbagi firman Allah. Tiba-tiba Yesus tergerak untuk mendidik seorang pengusaha ikan atau nelayan. Dia katakan, Petrus, tebarkan jalamu di kedalaman. Petrus tidak bisa nangkep. Karena dia merasa, aku semalaman tidak dapat apa-apa dan aku ini orang yang nelayan sudah bertahun-tahun punya pengalaman. Dan aku melihat Yesus. Dan aku tahu dia anaknya tukang kayu. Ngajari saya untuk nebarkan jala di kedalaman. Tidak mungkin bisa. Tapi seorang Petrus, dia baru mengenal bahwa Yesus punya image, citra diri sebagai orang yang luar biasa. Dia mengikuti, dia belajar. Maka dia mengatakan, Guru, sepanjang malam aku banting tulang, aku tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh. Perhatikan saudara. Ada ketaatan. Bagaimana Petrus bisa taat? Karena dia melihat ada image. Dia ada citra diri. Kealahannya. Ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu magnet. Apa yang diucapkan. Membangun image ilahi yang ditebarkan kepada Petrus. Karena engkau yang menyuruh, aku tebarkan juga. Bukan berarti hanya taat, saudara. Tapi sebelum taat, ada sebuah image magnet yang ada pada Yesus. Yang dibangun dengan image konsep kerajaan Allah. Ada image ilahi. Maka magnet itu menarik hati Petrus. Dia
ditebarkan di tempat kedalaman. Dan hasilnya luar biasa dahsyat. Maka pada waktu dia tebarkan ikan-ikan itu, dia dapatkan sangat amat banyak sampai tidak cukup. Nah inilah contoh-contoh saudara. Membangun image, jangan jadi image pecundang. Kalau pada waktu itu Petrus mengatakan, sudahlah Tuhan, atau sudahlah guru, aku memang gagal, nasibku sudah seperti ini, balungku balung kere, aku tidak mungkin bisa. Banyak orang Kristen yang seperti ini saudara, sudah diajak bangkit, dia bilang, dia mengutuki diri sendiri, aku memang orang gagal, aku tidak mungkin, hutangku numpuk, aku tidak punya masa depan, lebih baik aku mati. Rumah tanggaku sudah hancur, aku tidak mungkin bisa diperdamaikan. Sakit penyakitku sudah divonis mati, divonis kanker, sudah tidak bisa sembuh. Stadium 3 sudah berat untuk sembuh. Saudara saya perlu sampaikan berapa banyak self image ini dibangun dengan konsep Tuhan, konsep ilahi. Orang yang sakit kanker stadium 4, dia bangkit, dia lawan, dia punya citra diri ilahi. Dia lawan penyakit itu dengan firman Allah. Dan dia mengalami kuasa kesembuhan. Yang kedua saudara, kita harus waspada dengan godaan dari dunia. Dan kuasai pikiran kita dengan firman Allah. Agar kita tidak terkontaminasi oleh kekhawatiran. Yang ditebarkan oleh dunia yang korup. Sehingga kita mengalami kecemasan. Saudara, kecemasan ini sebagai senjata iblis yang ditebarkan kepada saudara dan saya. Maka dari itu kita harus waspada karena firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan waspada. Karena disitulah terpancar kehidupan. Bicara tentang kewaspadaan bagaimana? Kita harus bentengi dengan firman Allah. Penuhi pikiran ini dengan firman Allah. Penuhi pikiran ini dengan kasih Allah. Penuhi pikiran ini dengan kesaksian mujizat yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Penuhi pikiran kita dengan kasih Kristus. Maka kecemasan itu akan hilang. Berapa banyak orang Kristen, dia cemas atas apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu berfokus dengan apa yang akan kita makan. Dan kita berfokus apa yang akan kita pakai. Sehingga kita menjadi orang duniawi yang menjadi musuhnya Allah. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius. Mari kita baca berganti-gantian. Matius 6 ayat 25 dan 26. Hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan. Atau minum. Janganlah khawatir pula. Akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan ayat 25. Tuhan mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu. Jangan khawatir. Berapa banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita ini cemas, takut, khawatir. Tentang hidup kita. Khawatir ada sakit penyakit, ada virus.
Saudara, saya bukan mengatakan kita boleh sembarangan, saudara. Tetapi saya perlu sampaikan kita tetap waspada. Memang virus corona masih ada. Tetapi hari ini saya perlu sampaikan, kita harus bangkit. Saudara harus bersyukur bahwa selama ini kita hamba Tuhan 24 jam berdoa, berganti-gantian doa rantai untuk supaya kita dimerdekakan dari corona. Dan Tuhan mulai menjawab satu persatu. Kita bisa buktikan, saudara. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, negara kita ada 250 juta orang. Dan saudara, kalau kita lihat berapa banyak negara-negara yang belum bisa mendapatkan vaksin secara penuh. Negara kita dapat vaksin. Bukan vaksin satu saja. Saya melihat ada negara yang hanya vaksin satu saja mereka sudah bersyukur. Kita dapat vaksin kedua. Sudah dapat kedua, dikasih booster. Saya percaya Tuhan cinta Indonesia. Saya percaya itu adalah doa-doa saudara. Doa-doa hamba Tuhan 24 jam kita bergandengan tangan, kita berganti-gantian berdoa setiap jam. Tuhan mulai menjawab, saudara. Maka dari itu saya mau sampaikan kepada setiap saudara, bangkit. Mari kita beribadah. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, tapi saudara jangan lagi, saudara, berlama-lamaan online, saudara. Waktunya saudara kembali kepada bait Allah. Bait Allah itu bicara tentang bagaimana niat saudara untuk mendekatkan diri. Tuhan tidak melihat perilaku saudara, tapi Tuhan lihat hati saudara. Datang ke bait Allah dengan hati yang murni, memberikan penyembahan, mendengarkan firman, dan pulang melakukan firman. Dan di dalam bait Allah saudara menerima pengurapan. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada saudara, bangkit. Sudah waktunya saudara, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak saya melihat ibadah di online banyak yang gak disiplin, saudara. Ini saatnya kita kembali kepada basicnya lagi. Ini kembali kepada bait Allah. Supaya setiap saudara kembali beribadah bersama-sama. Untuk menarik hadirat Allah. Dan memulihkan kita semua. Dan memerdekakan kita. Dan membangun citra diri kita sebagai orang percaya yang diberkati menjadi pahlawan bagi Kristus. Kerap kali kita takut apa yang kita makan dan kita pakai. Kecemasan ini membuat kita menjadi orang yang pecundang. Tanpa memahami bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. Dan Dia perintahkan turuti firman-Nya. Dan kita pasti jadi pahlawan dan pemenang. Saudara, burung di udara tidak menabur. Tidak menuai. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapa kita di surga. Bukankah kita lebih berharga dari burung? Saya mau menjelaskan ciri-ciri orang khawatir. Satu, saudara. Memiliki mental pecundang. Yang di dalam pikirannya kalah. Pikirannya selalu negatif. Dan memiliki perasaan sensitif. Gampang tersinggung. Itu mentalnya mental pecundang. Tidak punya citra diri. Tidak punya self image. Cemas, khawatir. Selalu mengandalkan kekuatannya diri sendiri.
daripada Tuhan. Dia pakai kekuatannya dia. Nanti kalau sudah gagal, dia nyalakan siapa? Nyalakan Tuhan. Tuhan ngomong, mari datang padaku yang berbeban berat. Dia hanya berdoa dan doanya hanya merintah, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan tidak perlu itu, saudara. Tuhan perlu hatimu. Pada waktu kamu menghadap kepada dia. Pada waktu hatimu remuk. Kamu mengatakan dan mengakui bahwa aku tidak mampu Tuhan. Aku adalah orang yang terbatas. Aku adalah orang yang tidak punya kekuatan. Aku butuh Tuhan. Aku bertobat kalau aku dulu mengandalkan kekuatanku. Aku sekarang mau minta pertolongan Tuhan. Aku mau baca firman dan aku mau melakukan dan aku mau doa, aku mau berpuasa, aku mau menyembah dan memuji dengan hati yang murni. Saya percaya ada terobosan akan terjadi. Yang selanjutnya, orang yang cemas, orang yang khawatir selalu tidak percaya dengan kuasa dan janji firman Tuhan. Dia tidak pernah Tuhan mengatakan kamu akan naik tidak turun. Itu hanya slogan bagi dia. Saudara, gereja kita sampai hari ini bisa bertahan. Karena kita pegang janji Tuhan. Karena kita berdoa. Karena kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Dengan hati yang murni. Dan janji Tuhan pada waktu engkau menyembah. Pada waktu engkau berseru, aku hadir. Dan itu terjadi di gereja ini. Yang ketiga, saudara. Serahkan kepada Tuhan cermin yang terpahat di hati masa perbudakan. Masa kita dibelenggu. Saudara, berapa banyak orang Kristen pada akhir zaman ini, saudara. Kita itu terpahat oleh kegagalan kita. Sehingga kita itu takut mengambil keputusan. Takut berdagang, takut gagal, takut tidak bisa makan dan minum. Saudara, kita mau belajar. Yang ketiga ini saya ada satu pengajaran yang luar biasa menurut saya. Serahkan kepada Tuhan cermin yang terpahat di hati bangsa Israel. Di masa dia diperbudak oleh orang Mesir. Saudara, bangsa Israel ini bangsa yang diperbudak sekian lama tahunnya. Sampai citra dirinya sudah terpahat sampai ke hatinya sebagai budak, saudara. Mentalnya mental budak, mentalnya pecundang. Saudara tahu orang mental budak. Mengandalkan diri, suka minta-minta, suka komplain, suka menghakimi, suka cari kambing hitam. Inilah bangsa-bangsa yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan cermin? Mari kita lihat Musa. Musa digerakkan oleh Tuhan. Agar bangsa Israel menyerahkan semua cermin tembaga. Untuk dilebur menjadi bejana pembasuh. Untuk digunakan oleh para imam membasuh agar bisa masuk kemah suci. Saudara, saya mau jelaskan dengan singkat. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, yang dipimpin oleh Musa, melalui 10 tulah yang begitu dahsyat. Dan Musa menang karena disertai Tuhan. Dia bawa bangsa ini keluar dan Fir'aun mati, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Di dalam perjalanan padang gurun, banyak sekali rintangan. Maka Tuhan perintahkan, saudara, untuk Musa membangun kemah suci. Dan kemah suci Tuhan memberikan semua secara detail. Harus ada halaman dan harus ada pembasuh. Harus ada altar, sesudah itu masuk kemah ada ruangan suci, ruangan maha suci. Dan peralatan-peralatan dengan detail Musa diperintahkan Tuhan untuk membuatnya. Salah satu alat,
yang Tuhan perintahkan yang ada korelasi dengan firman hari ini. Yaitu pembasuh di depan kemah suci. Pada waktu bangsa Israel, dia mau keluar dari Mesir, Fir'aun masih menahan. Sudah beberapa tula, kayaknya bangsa Mesir itu sudah gemetar, sudah gentar, saudara. Sudah takut. Karena dia tahu Allah ada di pihak bangsa Israel melalui Musa. Pada waktu mereka keluar, Fir'aun masih menahan, tapi bangsa Mesir itu mendorong, bahkan memberikan harta-harta kepada bangsa Israel. Itu yang difirmankan oleh Tuhan. Nanti bangsa Mesir akan menyerahkan harta mereka kepada bangsa Israel. Dan itu terjadi, saudara. Bangsa-bangsa Mesir semuanya menyuruh supaya kamu cepat keluar, saya kasih kamu harta, kamu ambil ini. Dan salah satu harta-harta yang berharga adalah cermin, saudara. Cermin itu sangat berharga bagi para wanita. Dan cermin itu pada zaman itu dibuat dari tembaga. Maka pada waktu itu supaya, saudara, Tuhan memberi penjelasan kepada bangsa Israel. Supaya jangan punya cermin perbudakan lagi. Maka Musa digerakkan Tuhan untuk meminta cermin-cermin dari bangsa Israel. Dari pelayan-pelayan mereka. Kalian ada cermin, ambil bawa sini semua. Maka cermin tembaga itu dikumpulkan, maka dibakar, dilebur. Sampai menjadi sebuah bejana untuk membasuh. Atau bejana pembasuh. Bagi orang yang mau masuk ke ruangan atau kemah suci, dia harus ambil air untuk membasuh supaya masuk ke kemah suci. Atau para imam yang mau masuk ke kemah suci, dia harus membasuh tangannya. Seluruh tubuh yang dibutuhkan untuk dibasuh. Baru mereka masuk ke kemah suci. Dan ini adalah gambaran, saudara. Inilah gambaran Tuhan mengajar setiap saudara dan saya. Serahkan seluruh citra diri yang negatif, yaitu kegagalan, kekalahan kepada Tuhan. Untuk diproses. Dan kita harus bertobat, kita tinggalkan self image kita. Citra diri kita yang salah. Citra diri yang menganggap kita gagal. Kita orang yang nasibnya buruk. Nasibnya nasib kere, nasib miskin. Padahal sudah diciptakan menurut rupa gambaran Allah. Maka dari itu dengan mengakui semua pikiran negatif dan bertobat dan meninggalkan dosa dan mengaktifasikan iman dengan melakukan setiap firman Tuhan, maka janji Tuhan pasti digenapi. Saudara, saya mau buktikan bahwa di dalam kitab Keluaran 38 ayat 8, saya baca supaya saudara mengerti. Membuat bejana pembasuh. Dibuatnya lah bejana pembasuh dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, ini jelas, saudara, yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwa cermin-cermin itu diminta kembali. Untuk dilebur, dibuat bejana pembasuh untuk membasuh para imam yang mau masuk ke kemah suci. Kita sering berjumpa dengan orang yang selalu mengutuki dirinya sendiri.
saya ini memang orang miskin. Saudara tidak sadar bahwa saudara mengutuki diri sendiri dan saudara melawan Allah. Karena apa? Saudara diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Bagaimana saudara mengatakan saudara miskin? Saudara adalah milik Kristus. Saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Saya ini orang miskin sebab nenek moyang saya tidak ada yang kaya. Saya mana mungkin bisa menjadi pengusaha karena ayah saya tidak mampu memberi modal. Saudara, berapa banyak saudara hari-hari ini generasi penerus yang tidak diberi modal oleh orang tuanya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan dia jadi orang yang luar biasa. Saya adalah salah satu contoh saudara. Saya hidup dimulai dari tidak ada modal. Waktu saya belum menjadi hamba Tuhan secara penuh, saya adalah pengusaha yang tidak punya modal, yang beri modal Tuhan. Nanti saudara, mungkin saya pernah saksikan, tapi ini kehidupan yang pernah saya alami. Tuhan memberikan mujizat yang tidak masuk akal. Ada orang dari Taiwan yang tidak punya pengalaman pribadi dengan saya, tidak kenal saya. Hanya karena dia digerakkan Tuhan, dia beri modal dengan kepercayaan pada saya. Berapa banyak kita sering mengutuk diri kita, saya ini dari orang tua pemulung, mana mungkin saya bisa kaya. Soalnya berapa banyak orang pemulung juga jadi kaya. Saudara ditipu oleh iblis. Sakitku kronis, mana mungkin saya sembuh. Zaman now ini masih ada mujizat, saudara. Nah, inilah saudara, image ini sudah masuk ke pilar-pilar orang Kristen. Kehidupan orang Kristen yang diracuni, terkontaminasi dengan self image yang negatif. Berapa banyak kita kalau selalu mengutuki diri sendiri. Saya ini miskin, saya tidak punya apa-apa. Masa depanku tidak cerah. Maka itu saudara adalah gambaran mental budak. Mental budak yang harus dilebur melalui proses pertobatan. Dengan mengubah citra diri. Untuk menjadi pahlawan. Maka dari itu saudara, saya mau mengajak saudara untuk mendeklarasikan bahwa saudara diciptakan menurut gambaran Allah. Mari kita deklarasikan pada hari ini. Katakan saudara, aku anak raja. Aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut. Aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap firman Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihinya. Aku tekun melakukan firman. Jika Tuhan menyertai aku, siapa lawanku? Rumah tanggaku disertai Tuhan dan ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani, aku sehat rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur. Aku tekun melayani. Aku tekun menginjil. Aku diberkati. Anak, cucu, menantu, dan orang tuaku diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Aku adalah pemenang. Dan bahkan lebih dari pemenang. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku naik, tidak turun. Dan apapun yang aku kerjakan, aku pasti diberkati. Aku pasti berhasil dan beruntung. Aku tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, aku keluar diberkati. Aku disiplin. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian yang begitu dahsyat. Seorang ibu yang sudah lansia, yang umurnya sudah 80 ke atas. Yang dokter mengatakan bahwa livernya ada miom dan harus operasi. Dan sakitnya
tidak tertahankan. Pada waktu dia mengeluh, maka seluruh keluarganya ingat Tuhan, saudara. Maka mereka mulai membangun sebuah konsep yang Tuhan rindukan, yaitu konsep pemulihan keluarga mereka. Dan mereka mulai membangun mezbah, saudara. Dan di mezbah itu ada yang disembelih, ada yang dibakar supaya menjadi bau yang harum. Artinya di dalam persekutuan keluarga ini, mereka berani bayar harga dengan mengaku segala kesalahan mereka dan bertobat. Maka itu akan membawa bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Pada waktu mereka keadaan masih sakit, memang benar. Pada waktu mereka datang ke tempat saya, mereka katakan aku sakit. Tapi saudara, mereka mengawali dengan hal yang alkitabiah. Bangun mezbah. Dan waktu mereka, ibu datang pada saya, Ibu Tina datang pada saya katakan, jangan takut, kita punya Tuhan. Dan mujizat masih ada. Dan kita doa. Dan nanti saudara akan mendengarkan kesaksian. Bagaimana Tuhan memberikan mujizat yang dahsyat. Mujizat masih ada. Dan dimulai dari keluarga yang dipulihkan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, bahwa mujizat Tuhan sampai sekarang masih ada, dan itu terjadi bagi keluarga saya, terutama saya bersama mama saya yang mengalami sendiri kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pada pertengahan bulan Desember, tepatnya tanggal 13 Desember 2021 kemarin. Orang tua saya sempat mengeluh kepada saya kalau pinggangnya itu sakit. Tapi pada awalnya saya pikir mungkin kecetit atau keseliu. Tambah lama, tambah hari, pinggang mama saya ini terasa sakit sekali dan nafasnya sampai sesek. Nah, setelah itu saya coba berangkat ke dokter. Saya bawa ke dokter. Setelah diperiksa semuanya, mama harus mengalami rawat inap selama 4 hari. Nah, setelah 4 hari boleh diizinkan pulang. Sampai di rumah, penyakit yang diderita mama saya, yaitu pinggang yang sakit itu masih tetap ada, tetap dirasakan, bahkan sampai nyeri, sampai ke ulu hati, sampai ke pinggang, semuanya terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan. Saya bawa ke dokter kembali, ke rumah sakit, saya periksakan, ternyata dokter menyarankan saya untuk USG. Setelah di USG, hasilnya keluar, ternyata orang tua saya ada miom di lever dan juga ada batu di ginjal. Nah, yang membuat sakit itu ialah batunya yang di ginjal. Saran satu-satunya dokter menyarankan yaitu operasi, tapi saya tidak berani, Bapak Ibu Saudara. Kondisi mama saya yang sudah berumur 87 tahun, saya tidak berani ambil risiko itu. Akhirnya saya pulang. Saya tetap beriman kepada Tuhan. Saya ajak mama sekeluarga bersama istri, saya berdoa, saya terus berdoa. Tapi selama kelamaan sakit itu semakin parah, bahkan mama sudah tidak kuat, kondisi mama semakin hari semakin drop. Saya mau bawa ke dokter kembali, tapi mama tidak mau. Tetap mama mau minta ke doa. Saya tetap doa. Keesokan harinya mama tetap tidak kuat. Saya menyerahkan kehidupan saya merenung, berdiam diri, saya berdoa, saya rindu, saya doa sama doa. Akhirnya Tuhan memberikan saya satu jawaban. Lewat mama, lewat saya, Roh Kudus bekerja. Tuhan mengatakan,
saya harus mengadakan pemulihan keluarga. Akhirnya saya panggil semua keluarga saya, orang kakak saya, semua saya kumpulkan. Di situ Tuhan membuat satu mujizat. Saya berdoa, saya saling mengampuni, saling berpelukan, sehingga pemulihan itu terjadi pada saat malam hari itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, untuk keesokan harinya, sakit dari mama yang diderita itu berangsur-angsur kembali pulih. Dan tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa apapun, orang tua saya sampai detik hari ini, saya melihat mujizat Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada orang tua saya. Sampai detik ini orang tua saya boleh beribadah, orang tua saya boleh bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang saya berikan bahwa pemulihan keluarga itu penting. Kita harus saling mengasihi. Demikian Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya. Mungkin ada sedikit tambahan dari Mama untuk boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Kuasanya tidak berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Saya kena sakit ini luar biasa. Sebenarnya saya sudah tidak kuat. Saya sampai dibawa ke tempat Bapak Gembala sama anak saya Bambang. Terus saya minta doa sama Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang jangan takut, ada Tuhan. Tetap jangan takut, doa terus. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Pada suatu hari saya berdoa, saya bangun pagi masih sakit. Bambang berdoa, saya berdoa. Hari kedua masih sakit, hari ketiga masih sakit, sampai hari keempat, kelima masih sakit. Hari ketujuh saya bangun pagi, tiba-tiba perut saya tidak sakit sama sekali. Saya merasa dijamak Tuhan. Saya mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan bahwa Tuhan telah menyembuhkan saya. Tuhan telah mendengar doa saya dan anak saya Bambang dan Bapak Gembala, juga Pak Hadi juga mendoakan saya. Juga ini Yen juga mendoakan saya. Saya percaya banyak yang mendoakan saya. Tuhan dengar dan saya mengucap terima kasih. Saya mempunyai Bapak Gembala yang baik. Bapak Gembala yang menguatkan iman saya. Saya percaya melalui ini memang Tuhan ada rancangan yang indah. Biar keluarga saya lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih menghormati Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan itu indah, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebinasaan, tetapi rancangan Tuhan, rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Demikianlah kesaksian kami. Biarlah kesaksian ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah maupun yang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pesan kami, jangan takut, masih ada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan masih memberikan keperluan bagi kita, memberikan semuanya yang kita butuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Bagi setiap saudara yang ada di rumah-rumah. Hati saudara tersentuh oleh firman Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. Kalau saudara mempunyai self-image yang salah. Saudara angkat tangan. Mari kita renungkan. Ada 3 rahasia kemenangan sehingga kita menjadi pahlawan. Yang pertama, kita sebagai orang percaya wajib mengerti dan paham bahwa kita diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Dan Tuhan punya tujuan agar saudara dan saya menguasai atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak dan seluruh bumi. Itu adalah rancangan yang mulia bagi saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kita harus waspada dengan godaan dari dunia. Kuasai pikiran kita dengan firman Allah, agar kita tidak terkontaminasi oleh kekhawatiran.
yang ditebarkan oleh dunia yang korup, sehingga kita mengalami kecemasan atas apa yang kita makan dan yang akan kita pakai. Yang ketiga, serahkanlah kepada Tuhan cermin yang terpahat di hati masa lalumu. Maka Tuhan akan mengubah masa depanmu. Masa depanmu akan cerah. Engkau akan jadi pemenang. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, engkau jamah, pulihkan. Bangkitkan imannya. Jadikan dia mempunyai citra diri ilahi, self-image yang benar di hadapan Tuhan. Setiap tangan yang terangkat dengan mengaku, ampuni Tuhan, aku sering mengutuki diriku sendiri. Aku sering mengucapkan, aku gagal, aku tidak ada masa depan, aku tidak ada harapan. Mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Setiap tangan yang terangkat bertobat. Jamah Tuhan, jamah, pulihkan. Dan bagi yang sakit, yang sudah bertobat, hari ini engkau akan menerima kesembuhan. Hari ini rumah tanggamu akan dipulihkan. Hari ini ekonomimu akan dipulihkan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang belum kenal Kristus, dan saudara ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara mengatakan, Tuhan ikuti saya. Tuhan, ini aku. Hari ini aku percaya. Hari ini aku mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan aku yakin aku akan menerima keselamatan. Dalam nama Yesus, engkau menerima keselamatan. Dan bagi setiap saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara cari gereja yang terdekat untuk supaya saudara dikonseling, saudara untuk dibaptis. Dan hari itu saudara sudah dimeteraikan menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk benih firman yang sudah ditaburkan. Biarlah setiap firman yang dibagikan Tuhan menjadi subur, bertumbuh di hati seluruh anak-anak-Mu. Dan kami tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Kembali berkati kekasih hati-Mu yang menyampaikan kabar baik ini. Diberkati di dalam seluruh aspek kehidupannya. Kesehatannya diberkati, pelayanannya diberkati, keluarganya diberkati. Apa yang dikerjakan oleh tangan hamba-Mu, Tuhan membuat berhasil, Tuhan membuat beruntung. Demikian Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berikan kami hati yang sukacita di dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik
yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa memandang suku, bangsa, kulit, mata, rambut, apapun keadaan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Sebab itu mari kita mau bersorak, menari di hadapan Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Kau berharga di mata Tuhan, karena kita adalah biji mata Allah. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Katakan Tuhan
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya, bersama saya katakan amin. Mata Tuhan, semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Yes, Yesus ajaib. Yesus mengasihimu. Di sorak-sorai kemenangan sukacita buat Allah kita. Haleluya.